Pokoknya apapun masalahnya kita harus tetap berdoa. Dan kalau bisa kita bilang dalam hati kita, saya pasti bisa begini, saya pasti bisa begitu. Pokoknya dalam kehidupan ini perkataan itu adalah doa. Itu yang Teis pegang sampai sekarang. Shalom. Nah, kita ketemu lagi di podcast Pemuda Kelompok 10 GKST Immanuel Palo. Nah, malam hari ini kita kehadiran tamu. Maksudnya bukan juga tamu, ini teman sendiri saya di kelompok Pemuda Kelompok 10. Nah, saya perkenalan dulu. Teis Sigilipu, lengkapnya? Nama lengkapnya Rini Teis Oktavin Sigilipu. Panjang juga. Berarti kalau di ijazah? Ijazah panjang sekali. Panjang itu. Panggilannya? Teis. Kakak Teis. Saya panggil Kakak Teis karena dia paling kakak di keluarganya dan bersaudara gitu. Betul. Kakak Teis. Oke. Nah, di podcast kita kali ini di Pemuda Kelompok 10 GKST Immanuel Palo, kita akan bercerita mendengarkan banyak pengalaman dari Teis sejak dia menjadi pemuda, kemudian Teis sekarang kan kuliah di Bali. Nah, kita juga ingin dengar di Bali itu yang kita tahu kan wisata. Kita ingin tahu keseharian Teis di sana kuliah, bagaimana ibadah di sana, bagaimana Teis mengisi ibadah pemudanya di sana, seperti apa, bagaimana bergaulnya di sana. Bagaimana nanti Teis kangen dengan teman-teman pemuda di Palu, kangen sama orang tua di Palu, sama orang di kampung gitu, ada kakek nenek mungkin. Nah, oke. Kita langsung saja. Oke, Teis kuliah di mana? Kuliah di Institut Teknologi Kesehatan Bali. Bisa juga dibilang ITKes Bali. Kalau terlalu panjang dipanggil bisa dipanggil ITKes Bali. Bali keren ya? Iya sih. Kuliah sambil healing. Orang bilang zaman sekarang tuh. Kuliah sambil healing. Jadi kalau kita bicara soal Bali itu di pikiran kita itu pantainya, wisatanya dan segala macamnya di sana. Kenapa Teis pilih di Bali bukan di Makassar kah atau di Jakarta? Kalau di Palu kan belum ada toh. Jurusannya Teis pasti apa ya? Anestesi. Anestesi. Di Palu kan belum ada, ya pasti harus keluar. Kenapa bukan selain di Bali? Kenapa pilih Bali? Awalnya Teis itu mau mendaftar di Unpad awalnya. Tapi setelah itu Teis cari jurusan di Indonesia yang saat ini masih dibutuhkan. Kan kalau untuk mencari pekerjaan sekarang mending kita yang dicari daripada kita yang mencari. Itu mindsetnya Teis waktu kelas 3 SMA. Kelas 2 mau naik kelas 3. Masih kelas 3 so mindset begitu? Luar biasa. Maksudnya kan berpikir dari sekarang toh. Sudah setelah itu Desember sebelum Teis memutuskan supaya masuk ke anestesi. Awalnya banyak yang tidak setuju juga sih Teis masuk ke sana karena mungkin di mindsetnya orang tua lain kan Bali bisa ditahu dengan terlalu bebas karena jadi kayak orang pikir Teis mau ke Bali bisa tidak ya? Aman tidak ya? Apalagi Teis ini bukan anak yang dikasih keluar terus, harus di rumah. Maksudnya anak kan rumahan. Anak rumahan lah bisa dibilang. Anak rumah terus tiba-tiba mau kuliah di luar, kayak itu salah satu kebimbangannya orang tuanya Teis waktu awal. Ya, wajar lah orang tua. Ya, namanya kan kita masih SMA juga toh. Nah, setelah itu Teis berdoa terus pokoknya minta jalan, semoga Mama kasih supaya Teis masuk jurusan anestesi karena sebenarnya kalau memang ada di Palu Teis juga lebih mending di Palu lah. Tapi kan saat itu ada juga di Jogja, tapi di Jogja pas Teis mau mendaftar itu sudah tutup. Jadi adanya di Bali. Nah, Teis mendaftarlah di Bali. Setelah browsing internet, mulai mendaftar dan mulai dari seleksi rapor, seleksi wawancara dan seleksi lainnya itu Teis sudah lulus. Jadi pas Teis lulus, Mama berubah pikiran, yakin mau ke Bali. Di situ salah satu tahap diuji. Maksudnya bisa dibilang salah satu hal yang membuat Teis sedih, kayak kalau tidak dikasih mending tidak usah dari awal. Dan kalau memang masih bimbang itu Teis punya pergumulan saat itu. Teis berdoa akhirnya tantenya Teis yang bantu bicara dengan Mama, dengan orang tua. Tapi akhirnya lama-kelamaan Mama dan Papa kasih. Dan saat ini di kuliah anestesi pun Teis
enjoy dan dengan pembelajarannya ya, karena kan memang kita yang mau. Jadi sudah konsekuensinya teis tidak boleh menyesal, karena kita sudah harus tunjukkan harus tunjukkan ke orang tuanya kita kalau ini yang pilihannya kita sendiri. Jangan sampai kita yang membantah orang tua, bukan membantah sih, kayak kita yang minta pilihan ini terus tiba-tiba kita menyerah, malas, tidak serius seperti itu. Apalagi pas pandemi begini kan, kadang ada kayak kita mahasiswa jujur saja pasti ada malas-malasnya tuh kalau semuanya di rumah. Jadi kayak itu itu cobaan yang sangat luar biasa. Kenapa pilih anestesi, tidak pilih jurusan lain misalnya? Kebanyakan orang kan pilihnya yang lain. Anestesi ini agak, menurut saya sih pribadi, jurusannya agak jarang-jarang. Kenapa pilih yang unik-unik begitu dan jarang orang pilih? Awalnya teis, kalau memang cita-citanya teis, yang betul-betul teis mau itu sebenarnya mau dokter. Tapi teis pikir kayak dokter, teis hitung-hitung lagi dengan waktu yang cukup lama. Kan kalau dokter bisa dibilang lama sekali. Lama kuliahnya. Terus papa sempat juga waktu teis kelas, pokoknya masih SMA awal itu cerita-cerita dengan papa bilang kalau mau ambil farmasi. Tapi teis pikir farmasi keluarganya teis ada yang farmasi. Jadi kayak teis itu mau jurusan yang hanya yang dibutuhkan gitu ya. Kayak yang kebetulan papa tuanya teis juga di anestesi. Jadi pas sudah dapat masukan begitu gambarannya. Jadi pas kalau biasa papa tua ke rumah, teis cerita tentang bagaimana pengalamannya di rumah sakit. Jadi itu buat teis tertarik. Nah, mulai terus awalnya tanya-tanya sama papa tua, papa tua kan tinggal di Malang. Ada tidak di Malang? Ternyata sekolah anestesi di Indonesia itu masih sedikit untuk perawat anestesinya. Jadi teis yang cari sendiri untuk sekolahnya, dan sekarang sudah mau lulus sudah 3 tahun dari semenjak SMA teis masuk jurusan, dan teis nikmati sih selama perkuliahan. Tadi teis sempat bilang bahwa di proses pertama mau menyampaikan ke orang tua ada semacam keraguan-keraguan, ada sedikit-sedikit kasarnya ditolak begitu, ditolak secara halus. Kenapa pilih di sana dan segala macam. Tapi teis tidak menyerah. Tadi saya sempat dengar teis bilang teis bawa dalam doa begitu kan, dan ternyata doa teis itu dijawab. Nah, dalam perjalanan itu kita pengen dengar teis pengalaman pribadi teis saat Tuhan menjawab doa teis itu. Apa yang teis lakukan begitu, misalnya semacam ucapan syukur apa begitu, ternyata apa yang saya mau orang tua dukung. Awalnya ya agak, aduh janganlah teis, di sana itu Bali ini ada begini dan namanya orang tua. Berdoa sehari semalam itu tidak? Ada yang out of topic dulu karena saya ceritain sedikit ya. Waktu teis kelas 1, kelas 2 SMA, kan di sekolahnya teis itu ada bunga Kamboja Bali. Jadi teis pakai di telinga. Terus teis bilang, nanti saya juga tinggal di sana lama, pokoknya liburan di sana lama, pokoknya bertahun-tahun di sana, itu teis bilang. Habis itu pas sudah teis kuliah, ada temannya teis bilang kayak begini, dan ternyata kau sudah kuliah di Bali betul. Dan kayak mulai dari sekarang saya percaya bahwa perkataan itu adalah doa. Nah, awal dari permasalahannya teis kan tidak disetujui tadi ya. Bisa karena tanya mama sendiri, teis punya kegiatan dulu sampai berdoa tiap malam, sampai mama itu heran, kenapa sih ini anak berdoa terus? kayak ini anak berdoa terus. Habis itu mama bilang, kayak mungkin mama khawatir tuh, sudah aja begitu mau dikasih juga kayak. Tapi ini teis punya cita-cita, dan karena teis sudah korbankan satu cita-cita yang memang teis mau, dokter kan. Jadi kayak masa ini lagi mau ditolak, sudah mau berapa, sudah semua mau ditolak. Sedangkan teis itu istilahnya kayak tidak pernah bantah sama mama kalau mama suruh ini itu. Jadi mama kayak kaget, dan tiba-tiba teis mau kekeh dengan pilihannya teis yang seperti itu. Sudah teis berdoa tiap malam, terus ada teman-temannya teis juga yang dukung teis. Pokoknya teis bawa dalam doa terus. Karena ada teis kalau misalnya tadi dibilang teis mau bawa itu diarinya teis, pokoknya diari renungan dan tahun 2019 itu Karon, diari renungan kayak
pokoknya renungannya teis tiap malam selama tahun 2019 itu renungannya teis itu. Di situ teis curhat, terus teis berdoa Tuhan buka jalan. Bagaimanapun petunjuknya, dan di situ juga teis pikir masih banyak ujian tuh, mau ujian SMA, ujian sekolah. Jadi kayak, waduh masalah bertubi-tubi. Jadi teis dukung dalam doa, renungan terus, dan kalau orang-orang di sana, kalaupun kita punya masalah, mungkin umurnya, kalau orang tua lihat masalahnya kita, cuma begitu masalahnya kamu, tapi kan menurut kita di umur begitu kan itu kayak sudah berat sekali toh. Jadi namanya pribadi kan punya permasalahan yang berbeda-beda. Jadi kita berdoa terus sekarang, berdoa Tuhan buka jalan. Tuh kalaupun memang tidak bisa, Tuhan kasih teis kekuatan, maksudnya menerima kenyataan kalau memang sudah bisa. Habis itu teis berdoa, dan pas bulan Februari terjawab sudah doanya teis kalau mama sudah kasih. Mama bicara baik-baik dengan teis di ruang tengah, kasih tahu teis mama sudah, maksudnya sudah kasih, tapi tetap harus pegang kepercayaannya orang tua. Jadi itu yang teis pegang sampai sekarang. Kalau tidak boleh bantu orang, walaupun orang tua tidak setuju, tapi kita harus tetap minta restunya orang tua juga, dan mau tidak mau karena orang yang mau biayai kita, istilahnya surga di telapak kaki ibu toh, baru ayah yang biayai kita juga. Nah, jadi kita itu pokoknya apapun masalahnya kita harus tetap berdoa, dan kalau bisa kita bilang dalam hati kita, saya pasti bisa begini, saya pasti bisa begitu. Pokoknya dalam kehidupan ini perkataan itu adalah doa. Itu yang teis pegang sampai sekarang, dan puji Tuhan nilainya teis dari semester 1 sampai sekarang itu tidak pernah di bawah IPK, tidak pernah di bawah 3,0. Pasti selalu di atas. Mantap. Terus, dan saya bisa membuktikan ke mama kalau ini nilaiku. Jadi teis selalu berdoa terus, dukung dalam doa, Tuhan bantu teis dalam setiap pergumulannya teis, berikan kekuatan gitu. Ya. Dalam doa teis itu kan tentu tadi teis bilang berulang-ulang, terus ada semacam renungan gitu. Berarti seberapa yakin teis doa teis itu dijawab sehingga teis bisa kuliah di Bali sesuai dengan keinginan? Kemarin kan kita ibadah sama Pak John, membahas tentang seberapa yakin. Nah, kalau kita sebagai manusia terus kita tidak yakin dengan kuasanya Tuhan, untuk apa? Jadi dalam doanya teis itu namanya masih remaja toh, yakin pasti bisa ini, pasti bisa dengan mengandalkan kekuatannya Tuhan. Kalau cuma mengandalkan kekuatan sendiri mana bisa? Itu toh. Kalau kita tidak berdoa, cuman kayak Tuhan semoga diterima, semoga saya diterima, pasti saya bisa. Tapi tidak mengandalkan Tuhan sama dengan nol toh. Jadi itu yang buat teis sampai sekarang harus, pokoknya dimanapun harus Tuhan. Sedangkan bawa motor teis harus kayak dalam nama Tuhan Yesus, kayak harus berdoa dan di jalan, karena meminta bimbingan Tuhan. Begitu. Jadi jika kita berdoa tapi ragu-ragu seperti yang Pak John Rantedongi bilang kemarin, Bapak Natua, itu tidak akan diberikan. Sedangkan Tuhan saja kita ragu-ragu, apa yang Tuhan kasih. Jadi itu yang teis percaya sampai sekarang, karena teis berdoa tidak dengan ragu-ragu, harus dengan yakin. Harus yakin dengan iman, Tuhan selalu beri jalan keluar. Nah, itu pengalaman teis di pergumulan dia awal-awal mau mengambil kuliah di anestesi di Bali. Keren. Oke, saya ke cerita lain teis lah, kisah lain teis. Kan waktu di Bali itu teis di sana kan agak berbeda dengan kita. Nah, teis mengisi hari-hari ibadah maupun kepemudaan teis di sana. Apakah ada teman-teman juga yang mengajak teis ibadah di gereja di sana, atau kelompok-kelompok muda, atau teis hanya rutin gereja minggu saja? Jadi teis pergi ke sana kan bulan September. Jadi September ke Maret. Selama itu teis di Bali, karena habis itu kan pandemi kan. Jadi selama semester 1 untuk teman-teman Kristennya teis itu kayak cuman sedikit. Untuk angkatannya teis, karena ada yang dari Sumba, ada dari Papua kan. Nah, teis untuk mengikuti ibadah tiap minggu biasa dengan bukan tiap minggu sih, hari Sabtu atau Minggu teis, lupa juga. Itu dengan teman-teman sekolah yang Kristen. Jadi kita kumpul di kelas.
Jadi di situ baru kita mulai perkenalan. Kalau untuk ke ibadah-ibadah pemuda di gereja di sana, Teis belum lakukan karena waktu itu memang sudah mulai ikut, tapi Ya. tiba-tiba pandemi. Jadi Teis balik lagi ke pemuda kelompok 10 Agape, ibadah di sini selama 1 tahun ya kita. Pulang ya. Nah, karena kan selama pandemi itu kan Teis belum masuk kuliah, belum ke Bali lagi. Jadi pengalamannya Teis di sana ibadah itu dengan teman-teman, cuman hari Minggu saja dengan teman-teman yang Ya. Kristen di kampus. Habis itu ke kegiatan kampus yang Kristen Ya. semua. Jadi ibadah khusus untuk mahasiswa ITKS Bali. Nah, waktu di sana juga mungkin ada beberapa kultur shock kan, mungkin ada beberapa perbedaan. Ya. Dan tapi lama-lama dari perbedaan itu Teis semakin belajar dan akhirnya mulai terbiasa dengan suasana di sana. Awalnya memang homesick sih, sekitar 1 minggu, maksudnya Teh pernah tak pisah dengan mama papa, bisa kayak biasa menangis tapi Teh bilang tuh cuman maksudnya gengsi tuh karena kita yang minta jauh terus habis itu menangis sudah. Baru mama juga sama menangis saja, tapi Teis menguatkan diri, ini pilihannya Teis. Lama-kelamaan untung ada teman-teman juga kan, jadi tidak terlalu rasa sepi dan sampai sekarang sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Beradaptasi. Iya, beradaptasi, homesick Oke, pasti. sip. Jadi selama di Bali tentu kan Teis selain fokus kuliah, terus fokus dengan segala macam tugas-tugas, terus fokus juga dengan ibadah di sana. Di sana tadi Teis bilang ibadahnya cuman segelintir teman-teman yang Ya. Kristen kan di kampus. Itu bikin kelompok kecil, kemudian janjian mau kita mau ibadah di mana. Ya. Gitu. Apa yang dirindu Teis, dikangen Teis ketika di sana, ketika Teis ibadah di sana dengan teman-teman, ingat ketika teman-teman di pemuda kelompok 10. Adakah sesuatu yang dirindukan ketika misalnya, di sini kita cuma berapa orang kalau di Palu? Iya, ada pasti. Kalau misalnya di Bali itu kan Teis bukan, kalau di sini kan GKST. Ini awal dulu Teis cerita. Kalau di sana Teis ikut yang GPIB, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat kalau tidak salah. Iya. Yang GPIB. Jadi di situ mungkin ada beberapa perbedaan yang buat Teis kayak ibadah sampai bingung. Ini habis ini mau apa? Kayak memang Protestan sama-sama, tapi kan tata gerejanya kan berbeda. Nah, itu yang Teis pelajari di sana kayak, ini perbedaannya. Tapi dikit-dikit kayak Sristi kayak bisa rindu juga lah dengan di Palu, di GKST kalau sebegini begini. Tapi biarlah, namanya gereja baru kan pasti ada perbedaan tuh, tiap organisasi, tiap sinode gereja kan berbeda-beda tata ibadahnya. Terus kalau di teman-teman kampus itu kan namanya kita baru baku kenal. Jadi kayak yang baku bawa dengan Teis itu yang satu prodinya Teis. Jadi awalnya kalau di pemuda kan kita sudah baku kenal dari kecil istilahnya begitu toh. Kalau di pemuda tidak ada jaim-jaim. Di sana kan kita baru mau lihat baru mau menyesuaikan logat. Iya, baru menyesuaikan logat. Apalagi kan teman-teman Teis itu kayak tidak semua dari Bali, tak campur-campur. Iya. Ada yang pokoknya yang kalau Kristen beberapa wilayah Indonesia. Kristen itu di tempatnya Teis ada yang dari Sumba, Merauke, ada juga dari Sumatera, ada Kalimantan, ada Manado, ya. Jadi kayak beda-beda logat. Beda-beda logat. Jadi terpaksa kita pakai logat Bali. Maksudnya yang utama toh jadi logat Bali. Jadi Teis pakai itu. Itu sih yang Teis punya kerinduan karena masih susah untuk bergaul di sana, dan sedangkan di sini mending ibadah bukan dalam hati mungkin berdosa, mending ibadah di Palu sih. Tapi jangan. Namanya ibadah kan namanya ibadah sama saja toh. Cuman lama-kelamaan Teis sudah semakin dekat dengan teman-teman, sudah kenal juga. Dan tergabung di pengurus KMK, kalau kita itu namanya Teis di keluarga mahasiswa Kristen ITKS Bali. Dan Teis juga ikut beberapa organisasi di kampus. Tapi KMK itu kayak tidak resmi, jadi cuma kita saja buat. Jadi untuk resminya di kampus itu belum, karena mungkin pandemi kan baru mau diurus waktu itu. Cuman kan karena pandemi jadi tidak sempat urus. Jadi Teis kayak kita buat Natal tiap tahun itu dari organisasinya Teis untuk kita di situ saja, tetapi tidak membawa nama kampus, hanya kita sendiri, keluarga mahasiswa Kristen seperti itu. Yang penting kerinduan kita ibadah sama Tuhan itu terlaksana sama-sama kan. Jadi biar kita merantau di lokasi yang baru, di tempat yang ramai, banyak godaan, lagi Bali, siapa yang tidak tahu Bali, kita tetap seperti Teis bilang tadi, tetap ibadah, tetap ingat Tuhan.
Jangan jauh dari Tuhan. Karena apapun itu, Tuhan selalu menyertai kita kalau kita dekat dengan Dia. Asik ini. Sebenarnya kalau mau ngobrol sama Teis ini biar sampai setengah jam, cuma kan kita dibatasi waktu. Nanti bosan orang dengar kita bercerita, toh. Oke, saya ingin di akhir cerita Teis atau apa ya, curhat ya, bukan curhat, bincang kita lah, begitu kerennya. Apa yang Teis mau sampaikan ke teman-teman pemuda, khususnya teman-teman pemuda GKST, teman-teman pemuda kelompok 10? Kalau teman-teman pemuda kelompok 10, mungkin kita di grup juga masih banyak diam-diamnya termasuk Teis. Jadi sebenarnya harus meningkatkan kekeluargaan kita sebelum kita ke pemuda utama. Kita ke yang kita saja dulu, itu sudah kesolidaritasnya kita dulu, yang kelompok 10 itu kita tingkatkan dulu. Misalnya kita kumpul, sebenarnya sih gampang kita kumpul-kumpul di sini juga jadi toh, cuman karena mungkin waktu dan kesibukan kita yang buat kita kayak tidak sempat untuk ketemu. Jadi pesannya satu, kekeluarganya kita lebih ditingkatkan. Walaupun memang sekolah minggu lebih kita dekat karena mungkin masih kecil-kecil toh, sekarang kan sudah dengan sudah menuju dewasa, kesibukan masing-masing. Jadi itu yang buat kita agak menjauh. Jadi untuk teman-teman kelompok 10 mungkin kekeluargaannya kita lebih kita tingkatkan, kesolidaritasnya kita. Walaupun juga kadang memang Teis kadang jujur saya Teis kadang jarang juga bahas suara di grup karena bingung, dan sebentar kita bahas suara kalau tidak ada yang gubris, itu sih. Jadi harus kita tingkatkan dulu sebelum ke pemuda lebih besar, dari kita sendiri dulu yang bergerak untuk lebih jaga dekat. Kebersamaan. Bangun kebersamaan teman-teman pemuda. Semoga teman-teman pemuda bisa menjadi tulang punggung yang betul-betul menjadi masa depan gereja. Oke lah kalau gitu. Thank you ya, Teis. Thank you Waktunya semua. sudah mau kita ngobrol-ngobrol, berbagi ke teman-teman podcast pemuda Jemaat Immanuel Palu kelompok 10 Agape. Baik ya, saya Roni Sandi pamit. Terima kasih. Shalom. Shalom. Thank you, Teis.